Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis dari proses perhitungan yang telah kami lakukan. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Syifa. Silakan Syifa. Ya, di sini ada latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah mempelajari mata kuliah tipografi, yang pertama ada pengertian tipografi. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Beberapa alasan pentingnya tipografi dalam desain grafis. Yang pertama ada menarik perhatian audiens. Yang kedua, membuat teks yang ramah pembaca. Yang ketiga, menetapkan hierarki. Yang keempat, memberikan value dan tone brand. Yang kelima, membangun brand recognition. Yang keenam, menciptakan harmoni. Yang ketujuh, memberikan kepribadian pada sebuah desain. Dan yang terakhir, membuat visual yang berdampak. Yang kedua ada mata kuliah aplikasi komputer grafis. Grafik komputer atau komputer grafis adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki kaitan dengan komputer grafis. Bisa disebut juga dengan proses penyimpanan atau memanipulasi dari suatu model gambar grafis. Masyarakat luas sehingga dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai berbagai aplikasi desain grafis. Yang keempat, memberikan informasi serta edukasi melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh sebuah karya desain grafis. Yang ketiga ada mata kuliah struktur data. Dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Lebar kolom untuk data dapat bervariasi. Lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna dan juga ada yang lebarnya tetap. Struktur data sangat penting dalam komponen komputer dan bahasa pemrograman. Bersamaan dengan struktur data juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana untuk memperbaiki masalah atau menemukan solusi menggunakan struktur data. Dari simple handphone, buku kontak, sampai DNA kompleks profile yang mencocokkan sistem. Penggunaan struktur data dan algoritma digunakan dimanapun. Nah, yang keempat ada mata kuliah fotografi aplikatif.
Fotografi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu fotografi yang berarti fotos, cahaya, dan grafo melukis atau menulis, asal dari kata Yunani kuno. Jadi fotografi merupakan sebuah proses bahwa belajar fotografi akan membuka mata dan pikiran. Yang ketiga, fotografi memungkinkan kita untuk bertemu dan berkenalan dengan banyak orang. Yang keempat, fotografi membantu melestarikan momen atau peristiwa spesial kita. Yang kelima, fotografi membuka jalan untuk melakukan kegiatan yang menyehatkan. Yang keenam, belajar fotografi akan meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketujuh, belajar fotografi membuat kita mahir dan bisa menghasilkan uang. Nah, yang terakhir ada mata kuliah web design. Web design atau desain secara virtual ini biasanya diterapkan pada media digital seperti website. Hal tersebut akan berkaitan dengan web development yang menjadi pengembang pada sebuah website yang menuntut fungsionalitas dan membutuhkan esensi seni pada desain. Secara tidak langsung, website desain ini termasuk istilah digunakan dalam pembuatan desain. Fokus pada tampilan, tapi tidak akan menghilangkan fungsi utama website yang sedang didesain. Mampu memberikan kenyamanan tambahan bagi pengunjung dan pembaca website. Dalam membuat desain sendiri, website membutuhkan kemampuan khusus, karena tidak semua orang dapat membuat desain yang tidak perlu menghilangkan fungsi utama website tersebut. Seperti saat mengunjungi sebuah website, maka akan ada desain pertama kali yang dilihat, baik dari komposisi, warna, sampai tata letak yang sangat beragam. Untuk web designer yang baik, maka mereka tentunya akan mengerti tentang esensi warna. Web designer juga akan memiliki perasaan supaya dapat membuat pembaca dan pengunjung membayangkan apa yang ada di dalam website tersebut. Ya, sekian dari latar belakang masalah. Dan selanjutnya ada materi landasan teori yang akan dipaparkan oleh Eva. Silakan Eva. Ya, makasih Syifa. Selanjutnya ada landasan teori. Proses analisis yang kita lakukan di sini tuh dengan menggunakan beberapa rumus perhitungan statistika. Yaitu yang pertama itu ada pencarian angka baku pada setiap mata kuliah dengan menggunakan rumus Z-score dan T-score. Nilai standar atau angka baku sendiri merupakan suatu bentuk perubahan yang dipakai untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Sedangkan Z-score sendiri adalah suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai dari observasi suatu set sampel terhadap rata-ratanya dalam suatu standar deviasinya. Adapun rumus dari Z-score sendiri yaitu X atau nilai dikurangi X bar atau min rata-rata dari sampelnya dibagi S atau standar deviasinya. Lalu, T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. T-score pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. Skor T dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor min distribusi. Perhitungannya yaitu mengalihkan skor Z dengan 10 lalu ditambah dengan 50. Atau kalau misalkan kita masuk ke rumus T-score sama dengan 50 ditambah 10 dikali nilai dari Z-score-nya. Lalu
Yang kedua, itu ada pencarian hubungan keterkaitan antar mata kuliah dengan menggunakan rumus korelasi person. Korelasi sendiri adalah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Besar kecilnya derajat hubungan antar dua variabel digambarkan melalui besar kecilnya koefisien korelasi. Korelasi antara dua variabel dikatakan sempurna apabila koefisiennya korelasinya sama dengan 1. Adapun rumus korelasi person berpasangan itu sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali akar dari Y kuadrat. Di sini ada koefisien korelasi R, yaitu jika nilainya mendekati 0,0, maka hubungan keratan dua variabel semakin lemah. Untuk 0 sampai 0,2 itu menyatakan hubungan keratan sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 itu menyatakan hubungan keratan lemah, 0,4 sampai 0,7 menyatakan hubungan keratan cukup kuat, 0,7 sampai 0,9 menyatakan hubungan keratan kuat, dan yang terakhir itu 0,9 sampai 1 itu menyatakan hubungan keratan sangat kuat. Lalu yang ketiga, kita menggunakan uji normalitas menggunakan rumus Lilliefors. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau populasi normal. Di sini ada rumus Lilliefors. Yang pertama itu kita harus mengurutkan data. Yang kedua, kita harus mencari ZI atau Z-score dengan rumus Z-score. Mencari FZI dapat menggunakan Microsoft Excel atau Z-tabel. Yang keempat itu ada mencari EZI, yaitu dari nomor urut dibagi N. Contohnya, EZI sampel 1, rumusnya 1 dibagi 12. Atau di sini sampel itu dapat dikatakan sebagai jumlah dari N atau jumlah dari sampel. Yang kelima itu mencari harga mutlak dari FZI dikurangi EZI. Yang keenam, mencari L0 atau nilai maksimum dari ABS FZI dikurangi EZI. Ini biasa juga disebut dengan L hitung. Yang terakhir, mencari LT atau bisa disebut dengan L tabel. Yang terakhir, kita menggunakan uji homogenitas menggunakan varians atau uji F. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Cara melakukan uji F yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F atau F tabel. Sebelum mencari F hitung, tentukan dulu nilai varians dari masing-masing data tersebut. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai varians dari kedua kelompok data tersebut, maka carilah nilai dari F hitung dengan cara F hitung sama dengan varians max dibagi varians min. Nah, di sini ada keterangan di mana jika F hitung itu lebih dari F tabel, maka data termasuk homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tidak homogen atau disebut juga dengan heterogen. Lalu selanjutnya ada metode. Yang pertama itu mencari angka baku dengan menggunakan Z-score dan T-score. Adapun langkah-langkah perhitungan untuk mencari nilai Z-score dan T-score dalam Microsoft Excel itu, yang pertama, siapkan semua data yang akan dicari nilai Z-score, data nilai mata kuliah. Yang kedua itu mencari nilai min atau rata-rata dan standar deviasi dari setiap nilai mata kuliah. Yang ketiga, kita mencari nilai Z-score dengan rumus X dibagi X bar dibagi S. X dikurangi X bar dibagi S. Dalam Microsoft Excel sendiri biasanya juga menggunakan rumus
buka kurung X min standar deviasi. Lalu yang terakhir itu ada mencari nilai t-score dengan menggunakan rumus t-score sama dengan 50 ditambah 10 dikali nilai dari z-score-nya. Sedangkan untuk langkah-langkah perhitungan mencari nilai z-score dalam SPSS itu yang pertama, siapkan data yang akan dicari, nilai z-score dan t-score-nya. Lalu klik button Analyze, Deskriptif Statistik, lalu Deskriptif, atau bisa dilihat juga pada gambar di bawah. Lalu setelah itu, kita bisa memasukkan nilai yang akan kita cari z-score, lalu klik Option. Nah, setelah kita mengklik Option, akan ada tampilan pop-up dari Deskriptif, seperti gambar di bawah. Pada menu option terdapat pilihan sebagai berikut. Nah, ke bawah lagi, skip. Nah, ini adalah tampilan dari menu option. Setelah ada tampilan ini, kita bisa klik continue. Lalu, setelah itu, kita bisa centang tanda save standardized values as variable dan klik OK. Setelah klik OK, maka nilai z-score akan ditampilkan pada data view SPSS seperti gambar di bawah. Sedangkan langkah-langkah perhitungan untuk mencari nilai t-score dalam SPSS, yang pertama siapkan data yang akan dicari nilai z-score dan t-score-nya. Lalu klik button transform, lalu klik compute variable. Setelah itu, pada target variable tulis nama variabel yang akan digunakan. Misalnya kita ingin mencari nilai dari t-score tipografi, kita bisa menuliskannya dengan T tipografi. Lalu pada numeric expression masukkan rumus mencari nilai t-score, yaitu dengan 50 ditambah 10 dikali z-score dari nilai tipografi. Lalu klik OK, atau bisa dilihat pada gambar di bawah. Setelah itu, maka nilai t-score akan ditampilkan pada data view SPSS seperti gambar di bawah. Setelah kita selesai mencari nilai t-score dari tipografi, kita bisa melakukan hal yang sama juga untuk nilai mata kuliah yang lainnya dengan melakukan langkah-langkah yang sama seperti mencari nilai t-score tipografi. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Silakan Syifa. Ya, yang kedua di sini ada mencari nilai keterkaitan antar mata kuliah dengan menggunakan rumus korelasi person. Langkah-langkah perhitungan korelasi person dalam Microsoft Excel. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji. Yang kedua, mencari rata-rata nilai atau mean dari setiap mata kuliah dengan rumus average dalam kurung seluruh nilai pada satu mata kuliah. Yang ketiga, mencari A kecil mata kuliah tipografi dan B kecil mata kuliah applikom dari seluruh nilai dengan menggunakan rumus nilai dikurangi min mata kuliah atau rata-rata mata kuliah. Yang keempat, kemudian menjumlahkan seluruh nilai A kecil tipografi dan lakukan yang sama pada B kecil applikom dan ke semua mata kuliah lainnya, nilai mata kuliah lainnya. Yang kelima, mencari hasil perkalian dari setiap nilai A kecil tipografi dengan B kecil applikom dan dilakukan pada nilai mata kuliah lainnya. Yang keenam, jumlahkan seluruh nilai yang telah dikalikan. Yang selanjutnya, mencari hasil nilai A kecil tipografi dikuadratkan dengan rumus A pangkat 2 dan dilakukan yang sama pada mata kuliah lainnya.
Setelah itu jumlahkan seluruh nilai A pangkat 2, kemudian juga B pangkat 2 dan juga nilai pangkat 2 lain dari nilai mata kuliah lainnya. Lalu cari nilai korelasi dari kedua mata kuliah tersebut dengan rumus jumlah perkalian dua nilai mata kuliah dibagi dengan akar jumlah A kuadrat dan jumlah B kuadrat. Yang selanjutnya, langkah-langkah perhitungan korelasi person dalam SPSS. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji. Yang kedua, klik button analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Yang ketiga, masukkan kedua nilai mata kuliah yang akan dilakukan perhitungan korelasi. Lalu centang pada fitur person to tiled dan flag significant correlation dan klik OK seperti gambar di bawah. Setelah itu, maka akan ditampilkan hasil output dari korelasi person sebagai berikut. Lihat di gambarnya kayak gitu. Lalu dalam hasil output dapat dilihat nilai person correlation. Diperhatikan bahwa dalam aplikasi SPSS apabila 0 sampai 0,2 menyatakan hubungan keeratan sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 menyatakan hubungan keeratan lemah, 0,4 sampai 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat, 0,7 sampai 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat, 0,9 sampai 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Terima kasih, Rifa. Ya. Selanjutnya ada uji homogenitas menggunakan varians atau uji F. Nah, langkah-langkah perhitungan uji homogenitas dalam Microsoft Excel yang pertama itu siapkan data yang akan diuji. Lalu yang kedua, masukkan data ke dalam Microsoft Excel dan diberi nomor urut. Selanjutnya, samakan jumlah desimalnya. Seperti misalnya 2 digit desimal dengan mengklik format cell, lalu klik number dan pilih angka 2 untuk desimal 2 digit. Lalu selanjutnya cari varians data dari nilai mata kuliah dengan menggunakan rumus sama dengan var kurung x. X di sini adalah nilai mata kuliah dengan memblok semua nilai dari satu mata kuliah. Atau misalnya dengan mendrag kolom nilai mata kuliah. Contohnya sama dengan var dalam kurung D2 titik koma D37. Lalu selanjutnya mencari F-tabel. Mencari F-tabel dengan rumus sama dengan pin dalam kurung 0,05 lalu titik koma populasi X dikurangi 1, titik koma populasi Y dikurangi 1, kurung tutup. Contohnya seperti sama dengan Shift, kurung buka 0,05 titik koma 35 titik koma lagi 38 titik kurung tutup. Lalu selanjutnya membuat kesimpulan dengan kriteria pengambilan keputusan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data termasuk homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tidak homogen atau heterogen. Nah, dengan menggunakan rumus if dalam kurung F hitung dikurangi F tabel, lalu titik koma diberi tanda kutip, data bersifat homogen, lalu
titik koma lagi, diberi tanda kutip, data bersifat tidak homogen atau heterogen. Contohnya seperti itu, dimasukkan rumusnya, kodenya. Langkah selanjutnya, langkah perhitungan uji homogenitas dalam SPSS. Nah, yang pertama itu siapkan data yang akan diuji. Lalu yang kedua, membuat variabel baru pada button variabel Q. Lalu buat dua variabel dengan isian kolom name yaitu nilai dan MK. Lalu pada kolom values untuk MK kita tuliskan nama-nama mata kuliahnya seperti di bawah ini, lalu klik OK. Bisa ke bawah lagi sih. Seperti gambar di bawah ini. Lalu setelah itu kita lihat pada button data view akan ada dua kolom yang tadi sudah diisi, lalu masukkan data nilai mata kuliah pada kolom nilai dan kode MK yang sudah kita buat pada kolom MK. Nah, untuk kode MK yang dipakai pada data ini yaitu angka 1 sama dengan nilai tipografi, angka 2 sama dengan nilai aplikasi komputer grafis, angka 3 untuk nilai struktur data, angka 4 untuk nilai fotografi dasar, dan angka 5 untuk nilai desain web. Lalu selanjutnya klik Analyze, lalu klik Compare Means, kemudian klik One Way ANOVA. Nah, di sini ada gambarnya, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita klik pindahkan nilai mata kuliah ke dalam kotak dependent list dan nama mata kuliah ke dalam faktor. Lalu klik option, lalu checklist pilihan homogeneity of variance test, lalu klik continue dan klik OK. Lalu akan muncul hasilnya dalam bentuk tabel test of homogeneity of variance dan tabel ANOVA. Untuk melihat hasilnya, lihat pada bagian tabel ANOVA terdapat nilai signya dengan kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas dalam SPSS, yaitu jika nilai signya itu kurang dari 0,0 maka data bersifat homogen. Jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka data bersifat tidak homogen atau heterogen. Iya. Setelah itu dijelaskan oleh Eva. Bisa ke atas lagi sih. Selanjutnya ada pembahasan tentang langkah-langkah perhitungan uji normalitas dalam Microsoft Excel dan SPSS. Yang pertama itu ada langkah-langkah perhitungan uji normalitas dalam Microsoft Excel. Adapun langkah yang pertama kita siapkan data yang akan diuji, atau di sini bisa kita menggunakan nilai mata kuliah yang sudah disiapkan. Lalu yang kedua itu kita bisa urutkan data dari nilai terkecil menuju nilai terbesar. Yang ketiga, setelah diurutkan, kita bisa mencari nilai Z-score pada nilai mata kuliah. Setelah Z-score sudah kita cari, lalu kita mencari FZI dengan menggunakan rumus sama dengan normus dis dalam kurung Z-score atau nilai Z-score-nya. Setelah itu mencari nilai EZI dari nomor urut dibagi N. Karena N merupakan jumlah data, maka di sini N bernilai 75. Karena dalam data ini terdapat 75 mahasiswa. Setelah itu mencari harga mutlak dari FZI dikurangi EZI, yaitu bisa juga dengan memasukkan rumus sama dengan ABS buka kurung
FZI dikurangi SZI tutup kurung. Lalu setelah semua itu, kita mencari L0 atau nilai maksimum dari ABS FZI dikurangi SZI. Ini biasa juga disebut dengan L hitung. Setelah itu, mencari nilai L tabel dengan menggunakan rumus. Karena sampel lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus L tabel sama dengan 0,886 dibagi akar dari N, atau akar dari 75 karena jumlah N-nya 75. Atau bisa juga dalam Excel kita menuliskannya sama dengan 0,886 dibagi SIRT dalam kurung 75. Langkah-langkah perhitungan uji normalitas dalam SPSS. Yang pertama itu, siapkan data yang akan diuji. Lalu, setelah itu cari nilai Z-score setiap nilai mata kuliah terlebih dahulu. Setelah nilai Z-score sudah kita cari, kita bisa klik button Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogues. Kita pilih yang satu, sampel KS. Setelah itu, masukkan nilai Z-score mata kuliah yang akan dilakukan uji normalitas. Bisa satu persatu atau semua seperti gambar di bawah. Untuk di sini, saya memasukkan semua nilai Z-score dalam satu pengerjaan. Lalu setelah itu kita tinggal klik option, lalu centang tanda deskriptif, lalu setelah itu klik continue, dan klik OK. Setelah itu, maka akan ditampilkan hasil output dari uji normalitas seperti gambar di bawah. Bawah lagi sih. Di bawah. Ya. Lalu selanjutnya, dalam hasil output ini dapat dilihat nilai SIG pada setiap nilai mata kuliah. Perlu di sini bahwa dalam aplikasi SPSS apabila nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 0,05 di sini adalah taraf signifikan untuk dunia pendidikan. Yang pertama ada hasil analisis pencarian angka baku pada setiap nilai mata kuliah dengan menggunakan rumus Z-score dan T-score. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam Microsoft Excel dan SPSS untuk mencari nilai angka baku pada setiap nilai mata kuliah didapatkan hasil nilai untuk mahasiswa NIM ke-18 dan mahasiswa NIM ke-19 seperti tabel di bawah. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai tipografi mahasiswa NIM 18 mendapatkan nilai sebesar 80,73. Ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai fotografi dasar mahasiswa NIM 19 yang hanya mendapatkan nilai 78,52. Namun, setelah dihitung nilai Z-score dari mata kuliah tipografi dan fotografi dasar, dapat diketahui bahwa nilai Z-score mata kuliah tipografi mahasiswa NIM ke-18 sebesar min 0,02. Ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai Z-score mata kuliah fotografi dasar mahasiswa NIM ke-19 yang mendapatkan nilai sebesar 0,39. Jadi, dengan demikian, meskipun pada awalnya terlihat bahwa posisi mahasiswa ke-18 jauh lebih baik dari mahasiswa NIM ke-19, tetapi ternyata setelah dilakukan pencarian Z-score pada mata kuliah tipografi dan fotografi dasar menunjukkan bahwa posisi mahasiswa dengan mahasiswa NIM ke-19 itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa NIM ke-18. Sehingga pada dasarnya besar kecil nilai Z-score pada sebuah data itu dipengaruhi oleh besar kecilnya min atau rata-rata dan standar deviasi dari data tersebut.
Lalu untuk hasil pencarian hubungan keterkaitan antar mata kuliah dengan menggunakan rumus korelasi Thorson akan dijelaskan oleh Syifa. Silakan Syifa. Makasih Eva. Iya, selanjutnya di sini ada hasil perhitungan yang dilakukan dalam Microsoft Excel dan SPSS untuk mencari korelasi antar mata kuliah. Pada setiap nilai mata kuliah dapat didapatkan hasil sebagai berikut, seperti pada tabel. Dari di sini dari mata kuliah tipografi dan aplikasi komputer Fotografi dan desain web memiliki nilai koefisien korelasi 0,85 dan juga disebut dengan korelasi kuat. Yang kelima, aplikasi komputer grafis dan struktur data memiliki nilai koefisien korelasi 0,65 yang berarti korelasi cukup kuat. Yang keenam, aplikasi komputer grafis dan mata kuliah fotografi aplikatif 0,49 yang berarti korelasi cukup kuat. Yang ketujuh, aplikasi komputer grafis dan desain web memiliki nilai koefisien korelasi 0,86 yang berarti korelasi kuat. Yang kedelapan, mata kuliah struktur data dan fotografi aplikatif memiliki nilai koefisien korelasi 0,62 yang berarti korelasi cukup kuat. Yang kesembilan, struktur data dan desain web memiliki nilai koefisien korelasi 0,76 yang berarti korelasi kuat. Yang terakhir ada mata kuliah fotografi aplikatif dan desain web memiliki nilai koefisien korelasi 0,62 yang berarti korelasi cukup kuat. Nah, dari kelima mata kuliah tersebut, mata kuliah aplikasi komputer grafis dan mata kuliah desain web yang memiliki hubungan yang paling kuat, terbukti dengan nilai koefisien korelasi yang tertinggi yaitu 0,86 yang tertinggi di antara yang lain, dan ketika dihubungkan dengan aturan data interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi, dua mata kuliah tersebut memiliki korelasi antar variabel yang kuat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Eva. Silakan Eva. Ya, maka itu ada hasil dari uji normalitas menggunakan rumus Lilliefors. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada Microsoft Excel, didapatkan data sebagai berikut, yaitu yang ada di tabel. Keterangannya jika pada perhitungan Excel, jika L hitung itu lebih besar dari L tabel, berarti populasi tidak berdistribusi normal. Bahkan jika L hitung itu lebih kecil dari L tabel, berarti populasi berdistribusi normal. Untuk data yang dihasilkan dari perhitungan di Excel itu, dapat dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa semua nilai mata kuliah tidak berdistribusi normal, karena L hitungnya jauh lebih besar dibandingkan dengan L tabel. Namun demikian, terdapat perbedaan antara hasil perhitungan pada Microsoft Excel dengan SPSS, di mana dalam proses perhitungan SPSS hasilnya menunjukkan semua mata kuliah berdistribusi normal. Hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada gambar di bawah. Dalam hasil output ini, didapatkan keterangan bahwa data berdistribusi normal untuk semua mata kuliah.
Untuk alasan terjadinya perbedaan antara perhitungan pada Microsoft Excel dan SPSS dalam pencarian uji normalitas, kelompok kami sendiri belum mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, untuk uji homogenitas menggunakan varians atau uji F akan dijelaskan oleh Riva. Terima kasih, Kak. Nah, di sini ada uji homogenitas menggunakan varian atau uji F. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam Microsoft Excel untuk mencari homogenitas setiap nilai mata kuliah didapatkan hasil nilai sebagai berikut. Nah, di sini ada tipografi dan aplikasi komputer grafis dengan F hitung 2,34 dengan F tabel 1,47 dinyatakan bahwa hubungannya itu tidak homogen atau heterogen. Lalu di tipografi dan struktur data kesimpulannya itu tidak homogen juga. Di yang ketiga itu tipografi dan fotografi dasar, yaitu memiliki kesimpulan tidak homogen. Tipografi dan web design memiliki kesimpulan tidak homogen. Aplikasi komputer grafis dan struktur data memiliki kesimpulan datanya homogen. Di aplikasi komputer grafis dan fotografi dasar memiliki data yang homogen. Aplikasi komputer grafis dan desain web datanya homogen. Lalu ada struktur data dan fotografi dasar memiliki hasil yang tidak homogen. Lalu struktur data dan web design tidak homogen. Fotografi aplikatif, fotografi dasar dan desain web itu tidak homogen. Nah, dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa tabel tersebut memiliki 3 hubungan mata kuliah saja yang bersifat homogen, yaitu aplikasi komputer grafis dan struktur data, aplikasi komputer grafis dengan fotografi dasar, aplikasi komputer grafis, dan web design. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabelnya. Nah, sedangkan 7 mata kuliah lainnya memiliki sifat yang tidak homogen atau heterogen. Karena memiliki F hitung yang lebih besar daripada F tabel. Nah, selanjutnya ada pencarian homogenitas antara mata kuliah untuk setiap nilai mata kuliah dengan menggunakan uji F berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam SPSS dan dilakukan uji homogenitas of variance menggunakan metode ANOVA. Didapatkan hasil nilai sebagai berikut. Hasil bisa dilihat di tabel berikut. Lalu selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Nah, dari tabel di atas, hasil dari SPSS ini dapat diperoleh 3 hubungan mata kuliah yang bersifat homogen, yaitu tipografi dan aplikasi komputer grafis, aplikasi komputer grafis dan web design, struktur data, dan fotografi dasar. Karena pada SPSS signya lebih besar daripada taraf signifikannya. Sedangkan 7 mata kuliah lainnya memiliki sifat heterogen dan tidak homogen karena memiliki sig yang lebih kecil daripada taraf signifikansi. Nah, dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari data mata kuliah dan nilai mata kuliah yang dihitung menggunakan Microsoft Excel dan SPSS terdapat hasil yang jauh berbeda. Namun ada beberapa hasil yang sama dari kedua aplikasi tersebut. Menunjukkan mata kuliah dengan hasil akhir bersifat homogen, yaitu pada mata kuliah aplikasi komputer grafis dan struktur data, aplikasi komputer grafis dan desain web. Sedangkan mata kuliah dengan hasil akhir bersifat tidak homogen atau heterogen, yaitu pada mata kuliah tipografi dan struktur data, tipografi dan fotografi dasar, lalu struktur data dan desain web.
Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan data dari 5 mata kuliah, yaitu mata kuliah tipografi, aplikasi komputer grafis, struktur data, fotografi dasar, dan web design pada 75 mahasiswa pendidikan multimedia. Data yang sudah ada diolah dengan mencari angka baku dari setiap mata kuliah, kemudian menentukan kategori hubungan setiap mata kuliah tersebut. Lalu mencari uji normalitas setiap mata kuliah, mencari uji homogenitas setiap mata kuliah, dan mencari uji homogenitas setiap mata kuliah. Data diolah dan dihitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS untuk membandingkan apakah nilai yang dihasilkan kedua aplikasi ini sama atau berbeda. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini untuk mencari angka baku pada setiap nilai mata kuliah didapatkan hasil nilai untuk mahasiswa nomor 18 dan mahasiswa nomor 19 pada mata kuliah tipografi dan fotografi dasar menunjukkan bahwa posisi mahasiswa nomor 19 itu jauh lebih baik dibandingkan mahasiswa nomor 18. Nah, hubungan keterkaitan antara mata kuliah dengan menggunakan rumus korelasi Pearson dapat dihasilkan dengan kelima mata kuliah tersebut, mata kuliah aplikasi komputer grafis dengan mata kuliah desain web yang memiliki hubungan yang paling kuat. Nah, hal ini terbukti dengan nilai koefisien korelasi yang tinggi di antara yang lain, serta hubungan dengan aturan data interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi antara dua mata kuliah ini memiliki korelasi antara variabel yang kuat. Lalu semua nilai mata kuliah tidak berdistribusi normal karena L hitung jauh lebih besar dibandingkan dengan L tabel. Namun, pada uji normalitas memiliki perbedaan hasil ketika menggunakan SPSS. Nah, lalu pada uji homogenitas di Microsoft Excel dan SPSS ini lebih banyak perbedaannya. Namun, terdapat kesamaan pada dua mata kuliah yang bersifat homogen, yaitu mata kuliah aplikasi komputer grafis dan struktur data, dan aplikasi komputer grafis dengan desain web. Dan terdapat 3 mata kuliah dengan hasil akhir yang bersifat tidak homogen atau heterogen pada mata kuliah tipografi dan struktur data dan tipografi dengan fotografi dasar dan struktur data dengan desain web. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan mengenai hasil proyek statistika ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.